Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yan Hunter. Kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena saya mendapatkan konsumen yang gimana ya, ya yang namanya sifat orang itu kan ya berbeda-beda ya, tapi ya harusnya tuh yang masuk akal gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol lagi masih berputaran masalah drat plenum lagi atau extension valve. Jadi ini sedikit cerita ya, cerita tentang masalah konsumen yang beliau tuh sok memanggil saya guru, belajar dari saya, dengan panjang lebar dan lain-lain, semua itu sudah saya beberkan. Apa yang saya ketahui juga saya jelaskan. Tapi nyatanya ya gimana ya, aku merasa percuma menjelaskan apapun sama orang yang nggak bisa ngikutin apa yang saya jelaskan gitu ya. Tapi beliau tuh banyak sekali bertanya tentang masalah senapan di saya, dan beliau tuh menghubungi saya karena rekomendasi dari orang lain juga. Ya benernya saya itu apapun yang saya pahami, apapun yang saya ketahui itu nggak pernah saya sembunyi-sembunyikan ya. Ya saya jelaskan. Bahkan beliau itu sampai screenshot hasil video saya di YouTube saya, mintanya kebetulan unitnya beliau itu sama dengan unit yang saya setting, jadi mintanya beliau itu maunya sama hasilnya, tapi mau disetting sendiri kan gitu. Uh, Akhirnya beliau tuh memesan suatu extension valve ya. Extension valve unit beliau itu unit bengal. Bengal dari 88 ya. Katanya beliau tuh beli unit ke orang lain lah. Hasilnya begini nggak sesuai dan lain-lain, berceritalah sama saya. Tapi kita nggak perlu menyebutkan nama orangnya ya. Kita di sini sharing-sharing aja, berbagi pengalaman dan ataupun cerita. Beliau itu sharing-sharing sama saya, menjelaskan hasil pesanannya itu nggak sesuai dan lain-lain. Panjang lah pokoknya menceritakan itu. Ya saya terima aja ceritanya. Yang pasti saya nggak akan menjelekkan orang lain, karena saya kembali lagi ya, saya nggak tahu. Biarpun ada orang yang menceritakan orang lain ke saya tuh, saya terima. Tapi saya nggak tahu aslinya seperti apa gitu loh. Karena saya sendiri itu belum tentu benar di depan orang lain. Dan yang kecewa sama saya pun juga masih banyak. Contohnya ini yang saya ceritakan. Beliau tuh memesan extension valve ya, PNP bengal, karena rekomendasi dari orang lain. Dari awal tuh sudah saya jelaskan, bahkan saya telepon, katanya itu unit sudah disetting, sudah di-upgrade dan lain-lain. Otomatis kalau sudah di-upgrade itu ya beliau ngomong katanya sudah pakai Mizumi. Akhirnya ya saya ukur sesuai dengan ukuran Mizumi kan gitu. Extension jadi saya kirim begitu sampai itu ya beliau panjang lebar lah bertanya masalah senapan itu. Tetap saya jelaskan sesuai pemahaman saya. Akhirnya beliau tuh mau memasang extension valve-nya. Extension valve dipasang, keluhan pertama adalah pernya yang nggak masuk. Ternyata per chambernya itu masih bawaan, sedangkan per bawaan dari bengal itu kan OD-nya 11 ya. Modelnya kerucut per baja. Itu bawaan. Dan beliau nggak ada konfirmasi sama saya dari awal kan gitu. Nah, sedangkan saya bikin dudukan per itu standar dengan dudukan per Mizumi. Kalau Mizumi ya pas. Oke, itu permasalahan pertama ya. Permasalahan kedua itu beliau itu ngomong katanya dratnya ini nggak cocok dengan drat di bengal. Kan gitu. Nggak cocok dengan drat di chamber bengal. Sedangkan chamber bengal itu dratnya khususnya drat entah plenum ataupun extension ya, itu sama semua dengan bengal, black end, black lava, R1, RC2 itu sama persis PNP ya. Untuk extensionnya itu PNP. Kalau plenumnya dratnya juga PNP, cuman beda diameter saja. Nah, sedangkan
Tak minta, nggak cocoknya itu di mana? Fotokan atau videokan supaya saya tahu dan bisa ngasih solusi. Nah, beliau itu nggak mau. Katanya nggak usah divideokan mas, yang penting saya minta retur saja. Loh, itu loh kenapa saya itu gimana ya, merasa males ngasih tahu apa yang saya pahami itu yang seperti itu. Kita semua itu sudah kita beberkan, mau kalau mempercayai saya sebagai orang yang lebih paham dari beliau, terus belajar banyak-banyak, tapi begitu saya kasih tahu, saya minta penjelasan yang jelas, nggak mau. Gimana saya mau ngasih solusi kan gitu. Katanya nggak cocok dengan beratnya itu, nggak cocoknya itu yang gimana. Nah, dan dia memaksa minta retur saja. Ya minta retur kalau saya nggak tahu permasalahannya, nggak cocoknya di mana, itu mau retur gimana. Saya kirim pun, saya retur pun ya dengan ukuran yang sama. Sedangkan ini ya, ini extension valve-nya yang dari beliau, sampai tak suruh kembalikan, tak suruh kasih tanda tangan di extension valve-nya. Ini barang sudah datang beberapa hari lalu, cuman belum sempat mau bikin konten ya. Ini ada tanda tangan beliau pemesannya. Dan ini belum saya rubah sama sekali, masih asli, ini ada bekasnya dicoba. Nah, ini saya coba di ini ya, ini chamber R1, sedangkan bengal sama R1 RC2 Black End itu sama persis ternyata. Ini nggak ada masalah, aman-aman saja. PNP sedikit pun dengan satu jari aja loh, nggak ada masalah. Dudukan manu juga ada, nggak ada masalah dengan barang ini. Nah makanya beliau ngomong nggak pas dratnya itu, nggak pasnya itu yang gimana kok tiba-tiba minta retur gitu loh. Dimintain video nggak dikasih, dimintain foto nggak dikasih, katanya nggak usah, pokoknya minta retur. Loh, kita nggak retur pun ya dengan ukuran yang sama. Kalau cuman masalah dengan dudukan per yang nggak sama ya, daripada jauh-jauh kirim ke saya, kan bisa dibor pakai manual ini sebenarnya. Tinggal besarin sedikit aja. Kan saya bisa kasih solusi. Atau kalau enggak, di sana ada, kan bengkel pasti ada di setiap daerah ya. Minta tolong diborin saja, dibesarin ke 11 mili atau 12 mili. Itu cuman berapa sih, paling paling minta ongkos pun cuman 10.000 daripada bayar ongkos PP ke saya. Sedangkan ini pemesannya orangnya sangat jauh sekali ya. Jauh. Ongkosnya itu entah ya, sekitar 50-an kalau nggak salah loh ya. Di segituan. Saya nggak tahu. Nah, coba dipikirkan kalau minta retur di saya cuman masalah dengan dudukan per, dengan ongkos misalnya 40.000 aja PP sudah 80.000, sedangkan dibawa ke bengkel yang punya mesin bor cuman minta tolong ngebor aja cuman 10.000. Itu namanya solusi ya. Jadi kita itu nggak pernah lari dari masalah yang masalah dari barang-barang yang saya jual. Saya tetap terima itu. Saran, kritik, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi saya itu nggak perlu ya dipanggil-panggil dengan sebutan guru dan lain-lain, karena saya sendiri itu masih belajar. Saya itu bukan orang yang sempurna. Saya hanya mencoba mencari rezeki dari apa yang saya pahami untuk menghidupi keluarga saya. Itu aja. Jadi kalau emang ada niatan mau cari solusi, mau belajar, kalau emang itu percaya sama saya, karena yang lebih suhu pun di luar banyak. Saya itu bukan apa-apa, hanya segelintir orang yang sedikit paham sesuai pemahaman saya saja. Ya ikutin, kalau emang ada masalah, tunjukkan masalahnya itu di mana, buatkan video supaya saya itu bisa ngasih solusi seperti itu ya. Ini extension masih masih asli loh, dari ini buatan saya yang saya kirim, katanya dicoba dratnya nggak pas sama dudukan per yang nggak pas. Ini dudukan per Mizumi ya. Ini masuk. Cuman itu aja masalahnya itu. Kalau emang dratnya yang nggak pas itu ya tunjukkan. Tak mintain video nggak dikasih, dimintain foto nggak dikasih, katanya nggak usah. Pokoknya minta retur lah. Nah terus saya mau retur yang gimana gitu loh. Cuma ada perselisihan dudukan drat. Apa namanya, dudukan per. Itu aja yang saya rubah. Pastinya seperti itu. Ya nanti jika pun saya kirim lagi dengan ukuran sama, ada masalah lagi, ya saya yang rugi besar.
Karena nggak ada penjelasan untuk permasalahannya gimana, nggak cocoknya gimana, minta retur aja. Saya itu nggak pernah bikin barang ready ya. Ada pesanan baru kita bikin. Makanya saya nggak pernah jual di all shop. Gitu ya. Jadi ya mohon maaf buat teman-teman lainnya yang masih percaya sama saya, ya monggo, nggak percaya jangan. Saya hargai kok kalian semua. Saya itu santai orangnya. Masalah rezeki mau beli di saya ya alhamdulillah, mau pesan di saya ya alhamdulillah. Nggak pesan juga nggak masalah. Kan banyak orang lain yang jual plenum ataupun extension ya. Setiap orang itu mempunyai kualitas masing-masing ya. Jadi saya nggak mau menjelekkan produk orang lain. Ya adapun yang ngomong ini buatan si A begini begini, ya saya terima. Sedangkan buatan saya sendiri pun belum tentu sempurna. Gitu ya. Masalah antrian ya tetap antri lah, barangnya nggak ada yang ready. Jadi drat itu ya sudah khususnya buat para pembuat extension atau ataupun power plenum, itu pasti beliau tuh sudah tahu ini PNP ke chamber apa, ini buat chamber apa, apalagi chamber-chamber yang bermerek seperti produknya 88, R1, Hammer, kan banyak ya. Itu kayak gitu itu kayak Semar Neo. Itu dratnya itu sudah kebaca dengan para pembuat power plenum ataupun khususnya pengrajin-pengrajin itu sudah kebaca. Kecuali yang sulit dibaca itu yang selalu minta ukuran tuh unit-unit buatan Bandung, bocap-bocap yang umum dicari, yang ada di pasaran, yang mudah dicari di toko-toko itu ya. Buatan Kediri, buatan Jawa kan banyak chamber-chamber seperti itu. Yang seharga satu set unit jadi itu 2,5, 2 jutaan itu kan ada. Kalau seperti itu emang sulit dibaca karena apa? Beda pengrajin, beda ukuran drat. Jadi itu butuh ukuran khusus. Kita bisa ngasih solusi dengan cara mengirimkan foto, ditempel dengan penggaris dan lain-lain. Seperti itu cara kita mengetahui ukuran drat ya. Kalau untuk chamber-chamber Bengal, 88, R1, Semar Neo, Hammer X, itu ukurannya sudah rata-rata itu mereka itu tahu. Jadi jika pun ada perselisihan itu wajar, perselisihan itu nggak banyak. Mungkin terkadang kita bikin drat itu ada yang misal M18, ada kita bikin 17,8, ada 17,9, ada juga yang 18 murni. Yang namanya perselisihan itu pasti terjadi. Eh, maupun buatan CNC ataupun manual, sebenarnya nggak ada bedanya. CNC sama manual itu hanya beda apa ya? Mesinnya lebih mahal, terus pengerjaannya itu menggunakan otomatis, serba otomatis ya, yang diprogram melalui komputer. Itu aja kalau CNC. Yang manual itu ya kita ukur satuan, ya kita ukur per satu, kita bor dengan cara manual. Selama pengerjaannya itu teliti ya bagus. Kalau nggak teliti, biarpun CNC ya tetap aja miring. Gitu loh. Tetap saja ada perselisihan. CNC itu hanyalah mesinnya, berkali-kali saya jelaskan. CNC itu hanyalah mesinnya. Selebihnya yang makan ke material, yang bahan yang kita bikin itu hanya itu adalah pahat ya, ataupun pahat, ataupun misal drat nih, kita menggunakan senai, ataupun apa ya namanya, ya banyak lah. Itu sebenarnya alatnya itu sama, dan kita berbicara senai aja. Senai dengan diameter 18 mili untuk senai dalam ya. Senai dalam ataupun senai luar. Itu kan bahannya sama-sama baja. Materialnya itu sama-sama baja yang berkualitas tinggi seperti karbait ataupun HSS ataupun banyak ya. Menggunakan insert. Dan yang namanya barang itu kapanpun bisa aus. Contohnya kita ngebikin lubang nih dengan bor 10 mili. Bor 10 mili itu kalau bornya itu masih baru, mungkin masih bisa murni dapat 10 mili. Tapi yang namanya barang itu lama-kelamaan tuh ada ausnya. Terkadang kalau kita lupa kontrol ya, bor 10 mili yang sudah lama kita pakai, nggak kita kontrol, dibikinlah masih kita tetap kita pakai, itu diameternya juga bisa berkurang. Makanya nih, banyak kejadian ya, biarpun itu buatan CNC. Kita ambil contoh saja di lubang laras yang ada di chamber. Itu ada yang murni 14, ya kan? Ada juga yang 13,9. Itu yang lubang meter 14 mili ya.
ada juga yang kurang dari 14. Jadi makanya laras OD14 itu ada juga yang oblak, ada juga yang nggak bisa masuk, ada juga yang seret. Karena dari bahan larasnya pun juga ada perselisihan kadang. Seperti itu. Jadi nggak ada jaminan ya maupun CNC ataupun manual. Emang untuk CNC itu lebih toleransinya itu lebih tinggi ya daripada yang manual, karena kalau manual itu kita harus menghitung satuan, kita harus ngepasin. Kalau CNC itu kan sudah otomatis, itu aja sebenarnya. Jadi seperti itu ya, bagi teman-teman yang masih mau tanya-tanya sama siapapun, gak harus sama saya. Siapapun orang yang sama percaya ya ikutin. Ya, kalau mau bertanya, apalagi beliau itu nggak pelit ilmu. Kalau memang ada masalah, yang namanya barang itu semua pasti ada masalah. Terjadi itu pasti, nggak mungkin enggak. Tapi jika pun komplain ataupun ada masalah, ya yang masuk akal. Kalau pembuatnya itu pengen tahu masalahnya dari mana, ya jelaskan, kasih tahu, kasih video, supaya yang bikin itu tahu gitu loh. Ya, kalau nggak ada penjelasan tiba-tiba minta retur dengan aduh manggil-manggil guru-guru dan lain, buat apa? Nggak penting itu. Kita itu sama-sama belajar. Iya kan? Nggak perlu kita panggil-panggil guru. Kita itu belajar saling belajar, kita belajar bersama, saling cari tahu. Kalau saya menerima kok komplain ataupun saran kritik, saya terima. Lawang saya juga bukan orang yang sempurna. Di bumi ini nggak ada yang sempurna. Apalagi cuman barang-barang kayak gini ya kan. Kesalahan tuh pasti ada. Gitu. Oke, cukup sekian ya. Mohon maaf ini masih pagi sekali, subuh. Baru keluar dari musola sholat subuh tadi. Terus mumpung nyempet-nyempetin ya bikin konten ini, karena saya sama pemilik ya, si pemesan extension ini sudah izin dan ngomong bahwa akan saya bikin konten seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.